Qin Yichen tidak terus tinggal di kediaman klan Li Su setelah membantu Cao Cao Kun menghancurkan Heart Demon, bahkan membantunya menerobos. Dihadapkan dengan undangan ramah dari singa besar seperti singa besar, Qin Yichen menolaknya dengan sopan, lalu mengambil burung pegar hijau dan untuk sementara memilih untuk pergi. Dan kali ini, Qin Yichen juga mendapat kabar baik. Thunder Uncle dan Wu Xiao akan datang 9 Star City. The 9 Star Conference adalah acara bergengsi di 10.000 benua. Namun, karena wilayah dalam kota bintang 9, selain kekuatan keluarga Kekaisaran Star Lion, banyak pembangkit tenaga listrik lain yang ingin bernyanyi dan melihat gayanya tidak bisa masuk dan menonton. Namun, itu mungkin karena Anda ingin menghalangi balapan level sovereign lainnya. Di setiap konferensi bintang 9, keluarga Kekaisaran Star Lion akan memberitahu Kaisar tentang ras tingkat penguasa utama. Selama mereka mau, mereka dapat memasuki kota bintang 9 selama konferensi bintang 9. Pedalaman, datang dan saksikan perang. Ini tidak diragukan lagi adalah cara untuk memamerkan kekuatan Anda. Dan untuk alasan ini, tuan dari sebagian besar ras tingkat penguasa tidak akan menyerah. Setelah mengetahui kabar bahwa kedua sahabat baik itu berencana untuk datang, Qin Yichen pertama-tama membawa Pangeran Hijau kembali ke daerah luar. Lalu dia sendirian dan terjun ke daerah dalam lagi. Waktu 2 hari berlalu dengan cepat. Dan dalam sekejap mata, hanya berjarak 1 hari dari tanggal konferensi bintang 9. Tepat ketika Penatua Agung dan yang lainnya dari keluarga Li Su bertanya-tanya apakah pria berjubah hitam yang memiliki kebaikan kepada mereka telah merencanakan untuk membiarkan juniornya menyerah dalam kompetisi. Seorang pemuda datang ke kediaman keluarga Li Su. Pemuda ini bukanlah pemuda yang datang dengan pria berjubah hitam sebelumnya, tapi Qin Yichen yang mengubah penampilannya. Ketika bertemu dengan pemuda seperti itu, Tetua Agung dan yang lainnya dari keluarga Griffin tidak terhindarkan dari kepanikan. Tetapi ketika mereka melihat token yang mereka serahkan kepada Qin Yichen, mereka juga memilih untuk percaya. Adapun janji mereka, Tetua Agung dari keluarga Li Su tidak mengingkari janji mereka, tetapi langsung menerimanya. Dalam sekejap, itu adalah hari konferensi bintang 9. Pada hari ini, mundurnya Sun Chao Kun akhirnya keluar dari aula samping. Untuk kedatangan Qin Yichen, Wu Chao Kun jelas sedikit terkejut. Tetapi ketika dia tahu bahwa pria ini adalah keturunan dari pria berjubah hitam yang menyelamatkan dirinya sendiri, sikapnya menjadi sangat antusias. Qin Yichen memasuki perlombaan sebagai bagal singa. Untuk menghindari kebocoran, Tetua Agung tidak memberitahu anggota klan lainnya. Akhirnya, di bawah kepemimpinan singa besar dan sesepuh agung dan yang lainnya, seluruh kelompok Del masuk jauh ke dalam area dalam. Sepanjang jalan, Qin Yichen adalah panduan kasar untuk keagungan dan martabat kota bintang 9. Pada hari-hari ini, pembangkit tenaga listrik dengan 10.000 benua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan atmosfer di dalam seluruh kota bintang 9 dinyalakan. Sebelum tiba di alun-alun besar, Great Elder dan yang lainnya berhenti dan tidak bergerak maju. Di pagi hari, kamu mengikuti grup, dan dia akan membawamu ke konferensi bintang 9. Great Elder menunjuk ke alun-alun, yang sudah penuh dengan siluet yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata kepada Qin Yichen. Ah, nama ini persis dengan nama samaran Qin Yichen yang digunakan untuk menghindari mata dan telinga orang. Dia mengangguk, lalu dia melihat ke arah Cao Cao Kun. Adik kecil, yakinlah. Ikuti saja aku. Tidak akan ada ketegangan untuk uji lapisan pertama dari konferensi bintang 9 ini. Untuk tatapan Qin Yichen, Jiao Cao Kun adalah menepuk dada, berkata dengan percaya diri. Di mata Cao Cao Kun, Qin Yichen adalah junior dari orang yang memberinya kekayaan besar. Untuk membalasnya, dia secara alami tidak akan berusaha untuk membantu. Kemudian, dengan kepemimpinan Cao Cao Kun, Qin Yichen pun melangkah menuju alun-alun di depan. Alun-alun ini adalah tempat berkumpulnya para peserta konferensi bintang 9 ini. Di sekitar alun-alun, ada tindakan pencegahan yang ketat. Hanya mereka yang berpartisipasi dalam konferensi bintang 9 ini yang dapat masuk ke sini. Tentu saja, di bawah kepemimpinan Sun Chao Kun, Qin Yichen sama sekali tidak curiga. Dia melewati pemeriksaan ketat dan memasuki alun-alun. Saat mereka tiba, sudah ada siluet kerumunan di alun-alun. Dalam hal ini, wajah Cao Cao Kun tidak terkejut, tetapi mengambil Qin Yichen, berjalan ke alun-alun dekat pusat, dan duduk di kursi. Adik, jangan lihat kerumunan sekarang. Setelah pengujian lapisan pertama, pasti akan lulus kurang dari 1 dari 10. 2. Setelah duduk di kursi, mata Tong Chao Kun mengalihkan pandangan, dan dia berkata dengan sedikit meremehkan. Mendengar ini, murid Qin Yichen sedikit menyusut. Di atas alun-alun ini adalah para peserta konferensi bintang 9 ini. Melihatnya, setidaknya ada 1.000 orang, dan yang lebih mengerikan lagi, pembangkit tenaga ini, dari segi nafas, bukanlah orang yang mudah dihadapi. Sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga suci, dan bahkan ada banyak keberadaan tingkat raksasa. Namun, menurut Cao Cao Kun, uji lapisan pertama dari konferensi bintang 9 saja akan menghilangkan mayoritas,
Seberapa kejamkah konferensi bintang 9 ini? Namun, bagi Qin Yichen, Holy Powerhouse tidak cukup untuk membuatnya memperhatikan. Dan tujuannya untuk berpartisipasi dalam konferensi bintang 9 ini bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh Holy Powerhouse. Kemudian, Qin Yichen duduk dengan tenang di kursi. Sementara dia bersiap untuk menutup matanya sebentar. Dan tiba-tiba terdengar suara angin bertiup tidak jauh di belakangnya. Dan kemudian beberapa siluet jatuh di atasnya. Tidak jauh dari tempat duduk. Mata Qin Yichen juga terbuka. Karena dia merasa bahwa dengan suara angin yang bertiup, tidak ada perubahan kecil pada nafasnya. Dengan mata terbelalak, Qin Yichen melihat ada 4 siluet jatuh di kursi mereka tidak jauh. Dan yang mengejutkannya, keempat siluet itu sangat kuat. Termasuk 3 itu adalah pembangkit tenaga listrik raksasa. Dan siluet lainnya seperti kepala orang itu. Nafas di tubuhnya telah mencapai tingkat raksasa puncak. Apakah ini naga tersembunyi dan harimau berjongkok hanya di antara kekuatan keluarga kekaisaran singa kekaisaran? Melihat siluet ini, mata Qin Yichen tertuju sejenak. Dan hatinya diam-diam berkata dengan emosi. Itulah harimau dan singa dari keluarga harimau dan singa. Dia adalah salah satu pesaing paling kuat kali ini untuk memenangkan kejuaraan. Saat Qin Yichen mengamati, suara Sun Chaokun terdengar di samping telinganya. Mendengar ini, diam-diam mengangguk Qin Yichen. Tampaknya orang ini harus dianggap sebagai kelas yang sangat kuat di antara raksasa puncak. Jika tidak, keunggulan tidak akan begitu bermartabat.